Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan update lagi ya terkait kondisi market saat ini. Dan saya tentunya di sini spesifik saya akan ngebahas 3 meme coin teratas ya teman-teman, alias 3 meme coin yang memiliki banyak komunitasnya. Apalagi kalau bukan PP, Dogecoin dan juga Shiba Inu. Ada pergerakan apa sih yang akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan? Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau update market dulu ya teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat kondisi Bitcoin saat ini masih terus melemah ya teman-teman. Dalam satu hari terakhir ini aja terjadi koreksi sebesar 1,39%. Dan untuk satu minggu terakhirnya ini tren Bitcoin melemah di 7,8%. Dan kalau kita melihat harganya sekarang ya, walaupun harganya masih di atas zona 110 ribuan dolar ya teman-teman, tapi di sini Bitcoin mengalami koreksi yang cukup besar selama satu minggu terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat ini pun berimpact ya teman-teman kepada aset-aset yang lain seperti di sini Ethereum, walaupun masih bertahan di zona 4.000 dolarnya ya, tapi dalam tren satu minggunya ini menurun cukup jauh teman-teman, koreksi di 8,2%. Dan dalam satu hari terakhir ini aja minus di 1,8%. Kalau kita ngelihat di sini Fear and Greed Index-nya teman-teman, di sini skornya 37 ya. Ini jauh dari kata tamak ya teman-teman, karena di sini kondisinya para investor masih takut untuk berinvestasi. Tapi apakah ini akan menjadi momok yang menakutkan atau justru ini akan menjadi turning point teman-teman? Karena dengan kondisi harga yang melemah seperti ini, biasanya para investor besar ataupun para paus ini sudah siap untuk mengeruk atau untuk buy the dip. Jadi kita harus persiapan juga ya untuk momennya. Dan kalau kita ngelihat dari sektor meme coin teman-teman, di sini meme coin tentu saja memang mengalami keterpurukan juga, seperti contoh Dogecoin, Shiba Inu dan PP ya. Walaupun masih 3 teratas dalam market cap-nya, tapi di sini penurunannya cukup jauh teman-teman, alias koreksinya di 17,42% ya untuk Dogecoin di tren satu minggunya ini, dan untuk Shiba Inu menurun di 11,9%, hampir 12%, dan PP di sini sudah 20% ya penurunannya. Tapi kondisinya akankah terus seperti ini, atau mungkin di sini seperti yang saya bilang tadi akan ada turning point atau akan ada momen untuk melesat naik? Kita akan bahas nanti ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke sana, di sini saya mau update untuk kalian semua. Di sini sengaja saya buka menggunakan Bintunix ya teman-teman. Saya mau kasih tahu ada event menarik yang ada di Bintunix ini, dan eventnya di sini menarik banget ya, karena di sini ada eksklusif bonus bagi para pengguna baru. Kalian bisa mendapatkan total APR sebesar 666% untuk USDT, dan di sini kalian juga bisa mendapatkan APR 100% pada Bitcoin dan juga Ethereum. Dan di sini tentu saja syaratnya gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal registrasi aja menggunakan link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi, dan setelah itu kalian langsung melakukan KYC ya teman-teman, karena itu adalah langkah awal untuk kalian bisa eligible. Dan juga di sini ya teman-teman, hanya ada 200 pendaftar pertama yang layak mendapat kesempatan ini. Dan ini khusus ya buat kalian para newbie ataupun para pengguna baru yang mau investasi. Ini berpotensi banget ya teman-teman, bisa menghasilkan cuan atau menghasilkan APR yang cukup tinggi, karena periodenya di sini cukup singkat dan juga high return teman-teman, dan nggak perlu investasi banyak. Kalian cukup investasi di Bitcoin, Ethereum ataupun USDT. Dan di sini ya teman-teman, saya akan kasih tahu sedikit bagaimana mekanismenya kalian bisa mendapatkan maksimal APR-nya. Di sini kalian cuma cukup staking atau melakukan subscription di 3 aset ini ya teman-teman, USDT, kemudian Ethereum dan juga kemudian Bitcoin. Cuma 3 aset itu aja teman-teman. Dan untuk yang di USDT kalian bisa ngelihat di sini, ini untuk kalian yang melakukan staking atau subscription selama 2 hari, kalian bisa mendapatkan 666% APR-nya. Dan di sini syaratnya ya teman-teman, kalian cuma bisa melakukan maksimal subscription sebesar 200 USDT, dan nanti kalian akan mendapatkan pengembalian 666%. Dan juga kemudian teman-teman yang kedua untuk Ethereum, kalian di sini bisa melakukan ya teman-teman untuk subscription selama 3 hari, kalian akan mendapatkan langsung APR-nya yaitu sebesar 100%. Jadi langsung 2 kali lipat tanpa syarat yang lama-lama, cukup 3 hari kalian melakukan staking atau subscription langsung dapat 100% APR-nya. Dan untuk Bitcoin di sini juga sama ya teman-teman, kalian bisa melakukan langsung staking atau subscription selama 3 hari, kalian langsung akan mendapatkan bonus atau APR-nya sebesar 100%.
Jadi caranya cukup mudah banget ya. Untuk Ethereum tadi ya, kalian bisa melakukan subscription ya, maksimal itu sebesar 0,1 Ethereum. Dan untuk Bitcoin, kalian bisa melakukan subscription atau staking maksimal sebesar 0,005 Bitcoin. Di situ nanti kalian akan memenuhi syarat untuk mendapatkan APR yang luar biasa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, mekanismenya cukup mudah dan tidak ribet sama sekali. Dan masih ada satu lagi teman-teman, event dari B2Nix. Eventnya yaitu eksklusif tabungan fleksibel ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, kalian bisa mendapatkan APR hingga 12%. Dan juga di sini ada APR sebesar 8% ya pada tabungan fleksibelnya. Dan juga ada tambahan 4% bonus APR ketika kalian menyelesaikan atau kalian melakukan perdagangan future. Jadi dengan kalian trading future, kalian bisa mendapatkan bonus tambahan sebesar 4%. Dan untuk periodenya sendiri di sini dimulai tanggal 9 Oktober dan akan berakhir pada tanggal 9 November mendatang. Jadi jangan sia-siakan ya teman-teman kesempatan cuan ini, karena kuota subscription-nya atau stakingnya itu cuma 1 juta USDT. Jadi kalau sudah melebihi kuota, otomatis kalian yang daftar baru pun sudah tidak dapat kesempatan lagi kalau kuotanya sudah terpenuhi. Dan juga di sini tiap user hanya diperbolehkan staking maksimal sebesar 50.000 USDT. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman, di sini siapa yang cepat dia yang dapat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian semua, jangan lupa registrasinya menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Kalau kalian tidak menggunakan link itu, kalian otomatis tidak akan eligible ya. Kalian tidak bisa punya kesempatan untuk mengikuti event ini. Jadi event ini hanya tersedia untuk orang yang join menggunakan link yang ada di kolom deskripsi ini. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Di sini seperti tadi yang saya bilang ya, saya pengen ngebahas terkait 3 meme coin teratas yang menurut saya ini sepertinya akan ada pergerakan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu ke depan. Yaitu meme coinnya tentu saja ada Dogecoin, kemudian ada PP dan juga ada Shiba Inu ya teman-teman. Dan kalau kita ngeliat di sini Dogecoin, Shiba Inu dan juga PP akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah aksi jual besar-besaran yang mengguncang pasar kripto pekan lalu. Ketiga koin meme ini tampak stabil di awal pekan, didorong oleh meredanya tekanan jual dan kembalinya permintaan dari para investor retail maupun dompet besar. Dan pasar kripto kemarin sempat anjlok ya teman-teman pada hari Jumat dengan likuidasi lebih dari 19 miliar dolar dalam hanya satu hari. Namun data terbaru dari CoinGlass dan sentimen menunjukkan bahwa blood on the street atau darah di jalanan ini mulai tersapu oleh gelombang pembelian baru dari para trader yang berburu harga diskon. Nah itu seperti tadi yang saya bilang ya teman-teman, di sini banyak dari para investor ya, mau yang besar ataupun yang retail akan memanfaatkan kesempatan potongan harga ini atau kesempatan market yang bearish teman-teman. Dan kalau kita ngelihat di sini untuk Dogecoin, apa sih prediksinya? Dogecoin di sini melonjak lagi ke 0,2 dolar ya teman-teman, tekanan jual mulai surut. Dan menurut data dari sentimen ya, ini untuk secara teknikal Doge ini menargetkan di 0,22046 dolar sebagai resistance berikutnya. Dan jika level ini berhasil ditembus, potensinya bisa menuju ke 0,25 dolar terbuka lebar teman-teman. Namun kalau misalnya ya untuk Doge sendiri tidak bisa bertahan di atas 0,2 dolar, bisa membuat Doge kembali ke supportnya di 0,168 dolar. Jadi seperti itu ya kalau kalian ngeliat grafiknya juga seperti ini teman-teman. Dan yang selanjutnya di sini untuk Shiba Inu ya, Shiba Inu bisa bertahan kuat di atas support di 0,00001 dolar. Dan kalau kita ngelihat di sini penjelasannya ya teman-teman, Shiba Inu juga bisa menunjukkan stabilitas setelah 2 hari pemulihan berturut-turut atau recover berturut-turut. Harga Shiba Inu bertahan di 0,00001 dolar, menandakan bahwa pembeli masih memegang kendali. Dan data NRPL dari sentimen memperlihatkan penurunan kerugian dari 10,46 juta token Shiba menjadi hanya 1,42 juta Shiba. Ini mencerminkan minat baru dari para investor retail ya untuk kembali mengakumulasi. Nah itu seperti tadi yang saya bilang teman-teman, ini kita juga harus siap-siap untuk momennya. Siapa tahu dengan kondisi yang seperti ini, banyak dari para investor yang retail ataupun yang besar ini memanfaatkan kesempatan. Jadi kita juga harus siap-siap ya teman-teman. Tapi sekali lagi saya tidak saranin kalian untuk berinvestasi. Kalian juga harus tetap dior ya. Dan kemudian yang terakhir di sini teman-teman untuk PP ya. PP hidup kembali, investor menengah jadi penopang utama. Sementara itu PP kembali diperdagangkan di 0,750 ya dengan 50 di belakang koma, naik sekitar 11% dari hari Minggu setelah aksi jual 27% di hari Jumat. Pemulihan ini atau recover ini didorong oleh investor menengah yang aktif mengkonsumsi token, khususnya kelompok dengan kepemilikan antara 100.000 hingga 10 juta token PP yang kini memegang lebih dari 610,21 miliar token PP. Dan juga untuk Wells ya yang menghentikan aksi jual mereka, menstabilkan kepemilikan di sekitar 15,4
triliun PP. Meskipun begitu, indikator teknikal masih menunjukkan tanda hati-hati. RSI juga mulai bangkit dari area jenuh jual di angka 34, sementara MACD masih dalam fase bearish ringan. Jika tekanan jual kembali muncul, harga PP bisa tertekan menuju 0,653 dolar, tentunya dengan 5 angka di belakang koma. Bahkan berisiko menyentuh level psikologis di 0,5 dolar dengan 50 di belakang koma. Nah, tentu ini menjadi level yang sangat krusial ya teman-teman untuk PP sendiri. Tapi ini yang biasa terjadi kepada PP ya teman-teman, menurut analisa saya pribadi, yang biasa terjadi ketika ada penurunan seperti ini, banyak dari para investor terutama retail ini bisa membalikan keadaan. Banyak mereka yang langsung berbondong-bondong untuk membeli PP dengan harga yang cukup murah saat ini, kemudian akan menunggu akumulasinya dalam beberapa waktu ke depan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang, apakah pemulihan ini nyata atau hanya cuma sekedar relief rally-nya? Ya kita nggak tahu secara pasti ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi, seperti di video saya sebelumnya, saya sudah membahas juga terkait PP dan Doge teman-teman. Untuk PP sendiri ini masih terjadi pola yang menurut saya cenderung identik ya. Dan saya rasa dalam beberapa waktu ke depan, terutama di bulan-bulan ini ya teman-teman, ini PP ini akan ada momentum untuk bullish teman-teman. Jadi buat kalian semua jangan sampai kelewatan momennya. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu untuk kalian semua, segala sesuatu yang saya sampaikan di sini ini tidak berdasar pada analisa yang pasti ya. Ini cuma menurut saya teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap harus melakukan riset mandiri ya. Kalian juga harus punya pegangan sendiri karena keputusan investasi itu kalian yang tentukan, kalian sendiri yang ngatur. Jadi semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini ya. Saya rasa mungkin cukup seperti itu aja. Dan juga terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.